Assalamualaikum. Hai adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Tetapi pada kali ini pembahasan kita hanya pada alat reproduksi pada laki-laki. Apa saja alat reproduksi pada laki-laki? Yuk ikutin terus video kakak. Alat kelamin pada laki-laki dibedakan menjadi dua, yaitu alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin laki-laki bagian luar. Seperti namanya, berarti alat kelamin ini berada di luar tubuh dari laki-laki dan dapat diamati secara langsung. Apa saja yang termasuk alat kelamin laki-laki bagian luar? Yang pertama adalah penis dan yang kedua adalah skrotum. Untuk lebih mudah mengingat, maka adik-adik dapat menggunakan istilah PS karena laki-laki sering bermain PS. Tapi di sini bukan PlayStation. Nah, adik-adik yang laki-laki biasanya mengeluarkan urin melalui penis. Jadi, fungsi penis adalah sebagai saluran untuk mengeluarkan urin atau kencing. Fungsi kedua dari penis adalah sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot yang tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat lipatan kulit yang disebut dengan kulup. Kulup inilah yang dipotong pada saat anak laki-laki dikitan. Alat kelamin laki-laki bagian luar lainnya adalah skrotum. Skrotum adalah alat kelamin laki-laki yang berupa kantong dan isinya adalah testis atau buah zakar. Buah zakar ini jumlahnya ada sepasang, yaitu satu di kiri dan satu buah di kanan. Fungsi dari skrotum adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai dengan reproduksi sperma. Itu tadi penjelasan singkat mengenai alat kelamin laki-laki bagian luar. Sekarang kita akan beranjak membahas mengenai alat kelamin bagian dalam pada laki-laki. Seperti namanya, alat kelamin laki-laki bagian dalam terletak di dalam tubuh laki-laki dan tidak dapat diamati secara langsung. Ada 4 macam alat kelamin laki-laki bagian dalam. Apa saja itu? Yang pertama adalah testis. Yang kedua adalah saluran sperma. Yang ketiga adalah uretra. Dan yang terakhir adalah kelenjar reproduksi. Kita bahas satu-satu ya. Alat kelamin laki-laki bagian dalam yang pertama adalah testis. Testis merupakan organ kelamin yang berbentuk seperti bulat telur. Jumlah dari testis adalah sepasang atau 2 buah, satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Testis terletak di kantung skrotum. Fungsi dari testis adalah untuk menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon reproduksi.
Sel sperma itu apa sih? Sel sperma adalah sel yang terdapat pada laki-laki yang memiliki ekor dan kepala. Fungsi testis yang kedua adalah menghasilkan hormon. Hormon reproduksi pada laki-laki kita sebut dengan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Di mana perubahan fisik laki-laki dapat terjadi ketika laki-laki berada pada masa pubertas. Masa pubertas ini adalah masa di mana seorang laki-laki beranjak remaja, yaitu sekitar berumur 12 hingga 14 tahun. Siapa yang tahu perubahan fisik apa saja yang terjadi pada laki-laki pada masa pubertas? Hebat sekali. Perubahan fisik pada laki-laki pada masa pubertas dapat ditandai dengan membesarnya jakun, membesarnya suara, dada mulai membidang, tumbuhnya jerawat, tumbuhnya rambut di area tertentu, alat kelamin bagian dalam yang kedua adalah saluran sperma. Sperma dihasilkan oleh testis dan akan dikeluarkan melalui epididymis. Pada saluran epididymis, sperma disimpan sementara dan akan dikeluarkan melalui vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Alat kelamin bagian dalam pada laki-laki yang ketiga adalah uretra. Uretra merupakan saluran terakhir dari saluran reproduksi pada laki-laki. Fungsi dari saluran uretra adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Alat kelamin bagian dalam pada laki-laki yang terakhir adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan yang nantinya akan bercampur dengan sel sperma menjadi air mani. Terdapat 3 kelenjar reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, vesicula seminalis. Yang kedua, kelenjar prostat. Dan yang ketiga adalah kelenjar Cowper. Kelenjar reproduksi pada laki-laki yang pertama adalah vesicula seminalis. Bentuk saluran vesicula seminalis adalah berbentuk seperti kantong yang kusut. Besarnya kurang lebih 5 cm. Vesicula seminalis terletak di belakang kandung kemih. Kelenjar vesicula seminalis ini menghasilkan beberapa zat. Zat-zat tersebut diantaranya adalah zat-zat basa yang bersifat alkali. Yang kedua adalah menghasilkan fruktosa. Yang ketiga menghasilkan hormon prostaglandin.
Dan yang terakhir menghasilkan protein pembekuan. Kelenjar reproduksi pada laki-laki yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan keputih-putihan yang bersifat asam. Di dalam kelenjar prostat terdapat beberapa zat. Zat yang pertama adalah asam sitrat. Asam sitrat digunakan untuk menghasilkan energi berupa ATP. Selain itu, di dalam kelenjar prostat terdapat beberapa enzim. Enzim-enzim tersebut adalah pepsinogen, lisosim, dan amilase. Seminal plasmin juga terkandung di dalam kelenjar prostat. Seminal plasmin di saluran reproduksi berfungsi untuk membunuh kuman yang ada di saluran reproduksi laki-laki. Kelenjar reproduksi laki-laki yang terakhir adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan cairan yang bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dari urin yang bersifat asam. Itu tadi penjelasan kakak mengenai alat kelamin pada laki-laki. Kak Intan undur diri dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.